Najwa, senang bisa bertemu dengan kamu hari ini di ruangan ini. Kamu bebas bercerita apapun yang kamu rasakan. Semua yang kamu sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Kita akan berusaha bersama untuk mencari jalan keluar dari apapun yang sedang kamu alami. Terima kasih. Jujur aku agak gugup. Ini pertama kalinya aku ikut konseling. Saya paham kok. Dulu waktu pertama saya ikut konseling juga rasanya campur aduk, agak takut dan malu. Tapi setelah beberapa kali sesi, saya merasa lebih lega karena ada tempat aman untuk bercerita. Kalau kamu sudah merasa nyaman, boleh kamu ceritakan apa yang membuatmu datang ke sini hari ini. Akhir-akhir ini saya sering merasa sedih dan nggak semangat. Tugas numpuk tapi nggak ada motivasi buat ngerjain. Aku juga merasa teman-teman kayak mulai menjauh gitu. Berarti kamu merasa lelah secara emosional dan ada perasaan kesepian ya? Sejak kapan kira-kira kamu mulai merasakan ini? Menurut saya kayaknya sejak awal semester ini. Karena aku juga sempat mikir apa nggak cocok ya di jurusan ini. Tadi kamu menyebut bahwa kamu merasa nggak semangat untuk menjalani hari-hari dan juga merasa sendiri. Itu pasti berat banget ya Najwa. Iya, kadang aku bangun tidur aja rasanya berat banget, padahal belum ngapa-ngapain. Aku juga kayak jadi gampang nangis sendiri, terus mikir kayak kenapa kok kayak gini ya. Kamu merasa sedih, lelah, dan ada perasaan bingung juga tentang kenapa kamu bisa merasa seperti ini. Aku dengar kamu dan kamu nggak sendiri dalam hal ini. Aku jangan takut sih dibilang lebay ataupun manja sama teman-teman. Aku pernah aku pernah ada di titik yang mirip seperti ini. Waktu semester 1 aku merasa benar-benar kehilangan arah. Aku bangun pagi cuma karena harus tapi nggak punya energi buat ngelakuin apapun. Rasanya kayak ada awan gelap dan nggak hilang-hilang. Serius, aku kira aku aja yang ngerasa kayak gini. Serius, bahkan aku merasa malu kenapa aku merasa lelah. Padahal kelihatannya semua orang baik-baik aja. Tapi ternyata setelah aku coba konseling, aku sadar kalau penting banget memvalidasi perasaan sendiri. Aku belajar bahwa pikiran kita bisa mempengaruhi emosional dan tindakan kita. Nah, dari situlah aku mulai belajar teknik-teknik dari terapi kognitif perilaku atau CBT. CBT itu gimana ya? CBT itu membantu kita mengenali pola pikir negatif yang kita nggak sadari. Misalnya, kamu merasa gagal karena kamu nggak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Pikiran itu bisa bikin kamu nggak berguna, lalu akhirnya kamu malah makin nggak produktif. Jadi kita harus ubah pola pikir kita. Betul, misalnya kamu berpikir, aku gagal terus. Kita akan menggali apakah benar kamu selalu gagal atau sebenarnya kamu pernah berhasil tapi kamu abaikan. Kita akan buat daftar fakta-fakta untuk menantang pikiran negatif itu. Saya juga pernah menulis pikiran-pikiran itu di jurnal. Terus saya kasih balasan logis ke setiap pemikiran negatif. Awalnya aneh, tapi lama-lama aku bisa melihat diriku lebih objektif. Wah, itu bisa dicoba sih. Kayaknya aku terlalu sering mikir yang jelek-jelek sih saat diriku. Dulu aku juga begitu. Kan waktu dapat nilai jelek di satu mata kuliah, aku langsung merasa bodoh dan gak layak di jurusan itu. Padahal itu cuma satu nilai. Tapi karena pikiran itu terus aku pelihara, aku jadi benar-benar merasa rendah diri. Nah, waktu aku sadar itu cuma distorsi pikiran. Aku mulai bisa melawan balik. Distorsi pikiran itu apa sih? Distorsi pikiran itu semacam pola pikir yang gak akurat tapi tidak kita percayai. Contohnya, kalau aku gagal sekali berarti aku akan gagal selamanya. Atau kalau orang nggak ngajak aku ngobrol berarti mereka nggak suka sama aku. Kita akan belajar mengenali itu satu persatu, lalu melatih cara berpikir baru yang lebih sehat. Kayaknya itu aku banget sih. Kadang temanku nggak balas chat aja, aku mikir mereka males temenan sama aku.
Nah, itu contoh distorsi pikiran, namanya mind reading. Kamu merasa tahu apa yang orang lain pikirkan, padahal itu belum tentu benar. Kita akan latihan membedakan fakta dan asumsi, lalu mengubah respon emosionalnya. Oke deh, aku jadi penasaran, dia pengen coba harus mulai dari mana nih? Aku akan kasih kamu lembar kerja untuk menggali pikiran otomatis. Tiap kali kamu merasa sedih atau terpicu, kamu boleh coba mencatat apa situasinya, apa pikiran yang muncul, dan apa perasaanmu. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan kalau kamu berkenan, kamu juga bisa menulis jurnal harian. Itu sangat membantu untuk refleksi diri. Oke deh, akan aku coba seperti itu. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang apa yang kamu rasakan, menyepakati tujuan, dan mulai merancang langkah-langkah kecil untuk pemulihan. Gimana perasaanmu setelah sesi ini? Aku merasa lebih ringan, aku jadi tahu kalau yang aku alami akhir-akhir ini tuh bukan dari segalanya. Senang mendengarnya. Sampai jumpa untuk sesi selanjutnya, Najwa.